Jua-jua Mawar. Halo Mujojua. Iya, ya, selamat ya Mawar ya. Akhirnya kan terpilih jadi Putri Nusantara runner up. Bu Jemala. Gimana perasaan lu? Pastinya sangat senang, sangat bersyukur dan melihat antusias orang-orang Karo untuk mendukung Mawar sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman, keluarga yang sudah mendukung Mawar. Iya. Nah, apa namanya, kemenangan lu ini bukan hanya kebahagiaan bagi kamu dan keluarga, tapi seluruh orang Karo itu pasti bangga Puji sekali. Tuhan. Puji Tuhan. Nah, aku ingin tanya, menurut kamu apa yang bisa membuat kamu jadi juara, runner up, top 6 dan bahkan saya lihat kamu pemenang Best Video Presentation. Kira-kira apa yang membuat kamu bisa menang? Cerita sedikit, Ya. sebetulnya Mawar itu orang yang introvert, sangat introvert. Jadi Mawar berpikir bahwa kalau Mawar pertahankan introvertnya, pasti nggak ada perubahan dalam hidup Mawar. Dan suatu ketika Mawar merasa Mawar harus keluar dari zona nyaman, zona introvertnya, dan Mawar ambil keputusan untuk berani bermimpi. Bermimpi, ya? Dan itu salah satu advokasi Mawar, berani bermimpi, bahwa memang banyak orang-orang Karo yang berprestasi, tapi memang orang Karo yang sudah di kota. Dan Mawar sendiri tuh memang dari pedalaman, dari daerah yang masih betul-betul pelosok. Di mana? Namanya Desa Aji Nembah. Aji Nembah. Aji Nembah, Aji Nembah kan Kecamatan Nerek. terkenal dari dulu. Rumah si Pitu Ruang kan? Iya betul. Dan kemarin Mawar di audisi di daerah memang bawa nama si Pitu Ruang. Dan kebetulan kemarin lombanya itu namanya Singuda Karo. Dan kebetulan Mawar menang jadi juara 1. Oke. Dan Mawar langsung mencoba ke tingkat nasional, Mas. Kebetulan untuk provinsi belum ada coba, dan puji Tuhan yang tingkat nasional itu lulus dan sekarang jadi runner up. Oke. Mawar, udah berapa kali saya dengar kamu mengatakan puji Tuhan. Iya. Apakah kamu yakin loh kemenangan lu ini benar-benar karena anugerah Tuhan? Ya, tentu mah. Kalau misalnya Mawar nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, sepertinya Mawar tidak akan berada di posisi sekarang ini. Gitu ya. Tadi kamu bilang keluar dari comfort zone. Ya, betul. Oke, memang itu masalah bagi banyak orang. Dia merasa terlalu enak, terlalu nyaman di comfort zone-nya. Nah, memang selama ini profesi lu apa, Mawar? Kalau Mawar itu sebagai seorang banker di salah satu bank BUMN. Ya. Dan kamu cukup nyaman di situ. Iya betul, karena lingkungannya di kantor, tidak panas-panasan, di AC gitu. Dan Mawar merasa sedikit bosan, karena memang Mawar lebih suka dia keliling-keliling pekerjaannya, keliling-keliling. Dan apalagi Mawar itu suka traveling. Tapi traveling ke alam, tapi dia alamnya yang memang belum banyak yang kunjungi. Contohnya kemarin ke air terjun Siringeringo di Silalahi, dan memang sangat asri. Dan juga Mawar pernah naik Gunung Sibuatan. Mungkin pernah dengar. Itu gunung tertinggi di Karo itu, Iya, Sibuatan. Sumatera Itu kan Utara. gunungnya orang Aji Nembah itu. Ya betul. Dan treknya masih kita berpegangan sama akar-akar pohon. Dan memang capek. Ketika udah sampai di puncak itu terbayar semua, indah sekali. Nah, sebelum saya lanjutkan beberapa pertanyaan lagi, Mawar. Iya. Ini ada pertanyaan lucu. Kenapa kamu cantik? Sebetulnya itu jawabannya bisa dilihat dari ayah dan ibu saya yang ada. Kakakmu dong. Setuju. Kakak dong. Kakaknya juga cantik kan? Karena ibu lu juga cantik. Iya benar. Kakaknya cantik nggak? Kakaknya
Jadi kecantikan seorang anak itu pasti ada hubungannya dengan saudaranya dan Iya, juga benar. dengan orang tuanya. Dan itu kebetulan bagus sekali, dan bagus kebetulan sekali. mama itu campuran Batak Toba dan Simalungun dan bapak betul-betul Karo. Jadi Ya. Mawar itu percampuran dari Batak Toba, Simalungun, Karo. Dan mungkin dulu banyak yang bilang ada kayak blasterannya, bule-bulenya. Mungkin nenek moyang ada mungkin blasterannya. Orang Belanda mungkin ya. Iya. Oke, Mama. Tadi kamu bilang kan gini bahwa kita harus berani bermimpi. Iya, betul. Ketika kamu merasa sudah nyaman bekerja di salah satu bank BUMN, lalu kamu bermimpi, berawal dari semacam kontes lah di tingkat desa tadi kamu menang di Ya. situ juara 1, tapi langsung ke tingkat nasional, ya tingkat nasional kamu juara, dan itu sudah terakhir. Makanya setelah kamu runner up di tingkat nasional sebagai Putri Nusantara, ke depan mimpi besar dua Pak. Tentunya tidak hanya di dalam negeri. Suatu saat nanti Mawar sangat ingin mengharumkan nama Indonesia seperti layaknya nama Mawar. Ingin mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan daerah Tanah Karo, dan juga mengharumkan nama Sembiring Milala. Wis mantap. Oke, nah ini semacam pertanyaan menguji. Kalau ke depan, yang mana yang lebih kamu utamakan? Mengedepankan sisi kecantikanmu atau mengedepankan sisi kemanusiaan dan percaya pada Tuhan? Menurut Mawar sendiri, ketika kita mengutamakan kemanusiaan, kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, itu akan terpancar kecantikan dari dalam diri kita. Amin. Gitu. Tanpa kita harus menunjukkan kepada orang bahwa kita cantik loh, kita cantik gitu. Tapi dengan kita mempercantik hati kita, itu akan inner beauty-nya terpancar sendiri. Yes. Menurut Mawar sendiri. Inner beauty. Iya, betul. Inner beauty. Perasaan yang bersyukur akan membuat Iya. kita lebih cantik dan lebih cantik Iya. lagi. Jadi kamu ingin lebih tetap mempertahankan sisi kecantikannya, tapi lebih mengutamakan sisi kemanusiaannya. Wow. Bagus sekali. Karena kalau misalnya kita cantik fisik, kalau misalnya dari hati kita istilahnya jelek, itu sama-sama dengan nol. Gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan lucu nih sebelum pertanyaan penutup nanti. Oke. Menurut lu orang Karo itu cantik nggak? Sangat cantik. Cantik ya? Sangat cantik. Sangat cantik. Beruang Tidak apa paling ada- cantik? Bersembiring. Bersembiring Enggak, ya? semuanya cantik. Bersembiring oke lah ya? Iya. Oke, udah banyak bersembiring itu yang dibilang cantik. Bagaimana dengan Bro Ginting? Bro Ginting kebetulan mamanya mama itu Ginting, Ya. dan Ginting Manihuru. Tentunya sangat cantik. Tapi Wih, sangat cantik juga. Tapi ya? Ginting itu agak sedikit merambit ya. Sedikit merambit. Gitu ya? Iya, Bukankah Tapi Bro- sangat penyayang. sangat penyayang ya? Penyayang. Bukankah Bro Karo lebih merabit daripada Bro Ginting? Kalau dari pengalaman Mawar lebih merambit Ginting sih. Lebih merambit Ginting. Bagaimana dengan Bro Praginange dan Bro Tarigan? Kalau Bro Pranginangnya kebetulan sudah dikode-kode dari belakang. Baik. Baik. Dan cantik-cantik. Cantik ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Semua profesi yang profesional itu punya disiplin diri. Ya, punya disiplin diri. Saya sebagai motivator misalnya, disiplin dirinya itu ada dua. Banyak bergaul, banyak membaca. Banyak bergaul, banyak membaca. Kalau tidak pasti ketinggalan. Iya. Kalau tidak bergaul juga pasti nanti ketinggalan juga jadinya. Nah, sebagai seorang putri Nusantara,
disiplin apa yang akan kamu pertahankan untuk mempertahankan atau membuat penampilan lu tetap menarik ya sampai selama-lamanya? Oke, untuk Mawar sendiri itu untuk disiplinnya itu pastinya disiplin waktu, disiplin waktu dan disiplin menjaga kesehatan. Karena ketika kita sehat, seperti yang Mawar bilang tadi, akan terpancar kecantikan dari dalam. Dan juga kalau misalnya kita sehat, itu menurut Mawar itu investasi sangat berharga untuk masa depan. Gitu. Intinya itu disiplin dalam kesehatan. Sedikit saya elaborasi ya. Kesehatan itu sekarang ini ditentukan 3. Pertama adalah pemikiran. Kedua adalah makanan. Ketiga tentu saja olahraga dan sebagainya. Nah, yang kamu pikirkan ke depan ini dalam memelihara kesehatan, mempertahankan kesehatan dan kebugaran, bukan kesehatan, kebugaran dan kecantikan, yang mana yang lebih kamu utamakan? Lebih ke kesehatan mental. Kesehatan mental ya, kesehatan karena mental. Semua itu berasal dari pikiran kita. Ya. Kalaupun kita sering olahraga, makanan kita dijaga, kalau misalnya pikiran kita itu sangat, pikiran kita, mindset kita itu tidak bisa kita jaga, itu banyak yang tiba-tiba sakit, padahal dia olahraga. Gitu. Yang paling penting sih mental sih, kesehatan mental. Baik, kalau gitu Putur Melala, Bu Bre, terima kasih banyak Mawar. Terima kasih. Terakhir sekali, apa pesan lu sama anak-anak muda Karo? Tadi kamu bilang kan presiden itu berani bermimpi. Betul. Ya kan? Nah, untuk semua anak-anak muda Karo, bukan hanya anak muda Karo ya, anak muda lah ya. Anak muda lah seluruh Indonesia ini yang ya meskipun dia awali hanya menang kontes di tingkat yang paling rendah, akhirnya bisa sampai tingkat nasional. Ini karena proses berpikir dan mentalitas tadi. Jadi apa pesan lu? Mari kita kreasi, silakan kamu himbau lah anak-anak. Bahasa Karo atau campur kali? Campur. Teman-temanku Krina, orang-orang muda Karo, orang-orang muda di seluruh Indonesia, marilah kita berani bermimpi. Karena dari saya pribadi, saya adalah bukti nyata dari sebuah tekad untuk menerobos batasan-batasan mimpi. Dan memang mimpi Mawar itu ingin bersama-sama orang-orang muda di Indonesia itu untuk sejajar berdiri di antara wanita-wanita di dunia. Dan bukan cuma wanita, dan laki-laki, perempuan, semuanya orang-orang muda itu kita tidak boleh membatasi diri kita. Kita harus membebaskan mimpi kita dan meraihnya, gitu. Dan tidak masalah kalau kita dari daerah, dari pelosok. Mawar sendiri dari daerah, dan tidak ada yang bisa menghentikan mimpi Mawar kecuali pikiran kita sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kamu katakan jangan takut bermimpi. Jadi sekali lagi Mawar katakan jangan takut bermimpi, raihlah mimpi setinggi-tingginya. Mantap. Terima kasih Mawar. Terima kasih. Terima kasih Cindy. Terima kasih Tuhan Duada. Jadi benar.